Sungai Nil menjadi sungai kehidupan, menjadi salah satu sungai terpanjang di dunia. Dengan panjang sekitar 6.695 km, sungai ini mengaliri beberapa negara di Afrika, di antaranya Uganda, Sudan Selatan, Sudan, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Eritrea, dan Mesir. Delegasi UMSU dan Muhammadiyah Sumatera Utara yang melakukan kunjungan ke negeri di Afrika Utara, Mesir, menikmati perjalanan di atas Sungai Nil. Berikut laporan jurnalis Infomudorco Saiful Hadi dari Kairo, Mesir. Menikmati Sungai Nil dari kapal Andrea memiliki sensasi tersendiri. Sungai Nil memiliki dua cabang utama, yaitu Sungai Nil Putih dan Sungai Nil Biru. Sungai Nil Putih berasal dari Danau Victoria di Uganda, sedangkan Sungai Nil Biru berasal dari Danau Tana di Ethiopia. Kedua cabang ini bertemu di dekat Khartoum, Sudan, dan kemudian mengalir ke utara melalui Mesir sebelum bermuara di Laut Mediterania. Sungai Nil memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat Mesir kuno. Sungai ini menyediakan air dan lumpur yang subur untuk pertanian, sehingga memungkinkan masyarakat Mesir kuno untuk berkembang dan membangun peradaban yang maju. Sungai ini juga memiliki fungsi ekonomi yang besar karena digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan transportasi. Selain itu, sungai ini juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi karena dianggap sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Sungai Nil telah menghadapi beberapa tantangan seperti perubahan iklim, polusi, dan pembangunan bendungan yang dapat mempengaruhi aliran sungai dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada aliran sungai ini. Oleh karena itu, pengelolaan Sungai Nil yang berkelanjutan dan bijaksana sangat penting untuk memastikan kelestarian sungai ini dan manfaatnya bagi masyarakat. Seperti apa pandangan Dr. Muhammad Qorib MA, Dekan Fakultas Agama Islam terkait dengan Sungai Nil itu? Berikut wawancara jurnalis Infomudorco Saiful Hadi. Oke Mas, bicara tentang Sungai Nil sebagai sungai kehidupan. Sedari kita mengenal dakwah Nabi Musa alaihissalam, kemudian Fir'aun dan Asia, istri dari Fir'aun yang soleha itu. Dan selama ini kita mengenal Sungai Nil dari dokumen-dokumen yang kita baca, dari ceramah, dari kajian-kajian yang kita dengarkan yang disampaikan oleh para guru kita. Di samping memang secara geopolitik, Sungai Nil itu sangat strategis. Karena Sungai Nil melewati 11 negara di kawasan Afrika dan merupakan sumber dari kehidupan. Dan tidak sedikit konflik politik yang terjadi di negara-negara yang dilalui Sungai Nil itu menyebabkan kerusakan, kemudian menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dan kita perlu belajar dari kearifan yang dimiliki Sungai Nil, bahwa Sungai Nil senantiasa memberi kehidupan bagi makhluk-makhluk terutama manusia yang dilaluinya. Memang 1-2 kali Sungai Nil mengalami banjir yang sangat besar, tapi kemudian melahirkan konsekuensi positif. Misalnya tanah di sekitar Sungai Nil itu menjadi subur, dan jutaan orang menggantungkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mengais Sungai Nil, misalnya seperti mencari ikan. Kemudian mereka juga menggalakkan wisata melalui Sungai Nil lewat kapal krus, kemudian pertunjukan-pertunjukan tradisi Mesir dan tradisi banyak negara di sekitar Afrika. Mari kita belajar dari Sungai Nil. Sungai Nil kini menjadi salah satu fasilitas wisata Mesir yang diandalkan untuk meraup devisa bagi negara. Setiap hari, ribuan orang menaiki kapal wisata yang tersedia untuk menjelajahi Sungai Nil, sungai kehidupan itu. Jurnalis Infomudorco Saiful Hadi memberitakan dari tepi Sungai Nil, Kairo, Mesir.